Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para sekjen asosiasi, saya tidak tahu persis hari ini ada berapa sekjen yang kumpul di forum Zoomia ini. Kemudian yang kami hormati para pimpinan PPU, PIHK, ataupun para pegiat lainnya, termasuk mungkin langsung pelaksana yang masuk, tergabung di dalam forum ini. Puji syukur patut kita haturkan ke hadirat Ilahi Rabbi pada sore hari ini. Saya atau kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim, kembali membahas persoalan yang hemat saya ini cukup pelik begitu ya. Cukup pelik dan tadi sudah banyak dikemukakan problem-problem, hal-hal yang cukup mengusik keberlangsungan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha di bidang penyelenggaraan ibadah umroh. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke hadirat junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umat dan pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatnya. Pak Ihsan, Pak Endi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah banyak sekali, dan meskipun saya yakin masih banyak lagi yang perlu kita inventarisir terkait dengan permasalahan-permasalahan, khususnya di penyelenggaraan umroh. Ini belum haji dulu deh, kalau mengenai haji mungkin akan lebih banyak lagi juga. Kalau kemudian tema besar kita forum atau kesempatan sore atau siang hari ini adalah efektivitas pengawasan penyelenggaraan umroh, ini sebenarnya kan mata panahnya ini kan berarti kan kepada kami di Kementerian Agama, khususnya di Sudin Pengawasan. Kalau kemudian pertanyaannya harus dijawab dengan singkat, cepat, dan lugas, apakah pengawasan sekarang ini sudah efektif? Dan pertanyaan itu disampaikan kepada saya, mungkin saya juga akan bisa menjawabnya bahwa belum. Apakah efektif? Belum. Kenapa? Memang terlalu banyak problemnya, sementara terus terang kami di pemerintahan ini juga agak tergagap-gagap juga. Termasuk saya yakin di teman-teman pelaku usaha juga tergagap-gagap juga. Dengan maraknya para pihak yang sebenarnya tidak punya legalitas untuk berbicara apalagi menyelenggarakan ibadah umroh, tetapi mereka memiliki andil, mereka bisa berkiprah, bahkan bisa mengambil ruang-ruang yang cukup sempit, yang kadang itu travel sendiri agak susah memasukinya. Nah, ini ternyata ini menjadi problem. Di sisi yang lain, kami dari Kementerian Agama, dan mungkin secara umum adalah di pemerintahan kita saat ini, paradigma tentang bagaimana negara memperlakukan para pelaku usaha sebagai mitra strategis negara, ini ada satu lompatan yang luar biasa, tetapi hemat saya belum sepenuhnya dibarengi dengan penguatan-penguatan di sisi yang lain. Misalnya begini, soal perizinan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat bisa membedakan bagaimana pengajuan perizinan dari 1-2 tahun belakangan dibanding dengan 5, 10, bahkan 20 tahun yang lalu. Udah sangat berbeda. Kalau kemudian hari ini masih ada yang mengatakan bahwa perizinan hari ini rumit, ribet, mahal, saya kok tidak yakin bahwa proses itu dilakukan sendiri. Dan saya masih banyak mendengar calon para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan izin itu masih menggunakan bahasa agak kasarnya itu layanan-layanan yang non prosedural lah, bahkan bisa dibilang ala ilegal atau non legal lah, seperti itu.
masih ada praktek apa ya, kasar mungkin agak caluk atau apa, padahal harusnya tidak seperti itu. Perizinan sekarang sudah sangat mudah, murah, cepat, bisa dipantau, dan pasti. Artinya pasti itu bisa dipastikan jika di sini sekian hari, di sini sekian hari, di sini sekian hari, maka di endingnya nanti akan sekian hari akan selesai. Sudah bisa print dan kita sudah dinyatakan legal. Itu satu, dari sisi perizinan dimudahkan. Tetapi pada akhirnya, karena kami mungkin itu juga belum sepenuhnya siap, dari dua aspek lainnya, yakni adalah pembinaan dan pengawasannya ini menjadi keteteran. Jadi setidaknya itulah apa namanya dilema dan apa namanya kontraproduktif di internal kami di pemerintahan mungkin akan seperti itu. Saya juga apa ya, bisa juga menduga bahwa kondisi seperti ini tidak hanya di perizinan yang di bawah kendalinya Kementerian Agama, mungkin di tempat lain juga ada hal yang sama, apalagi ketika bisnis itu melibatkan pihak lain yang tidak bisa sepenuhnya kita kontrol. Suatu misal kayak perjalanan. Perjalanan itu kan bisa jadi kita bisa mengontrol di dalam apa namanya lingkup bisnis di dalam negeri, tapi bagaimana di luar negeri kita kan nggak bisa mengontrol pemerintahan negara lain yang mana juga memiliki otoritas tersendiri. Izin Pak Isan, saya boleh share screen ya? Silakan Pak, silakan. Sudah di Ya, saya tidak tahu persis apakah ini cukup menggambarkan, tetapi setidaknya ini menjadi bahan apa namanya, bahan bacaan kita lah. Nanti sudah tayang ya? tayang Pak, tayang jelas. Ya. Ini setidaknya ini menjadi panduan saya lah untuk memaparkan beberapa hal yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terkait dengan pengawasan. Efektif, tadi pertanyaan efektif atau enggak, hemat saya memang belum. Belum. Karena memang tidak sebanding antara gelombang perizinan dengan apa namanya strategi, baik itu pembinaan maupun pengawasan, dengan dukungan baik infrastruktur, SDM, anggaran, dan sebagainya yang memang belum memadai. Sehingga nanti akan kita kemukakan sedikit lah soal data-data berapa banyak PPU, PIHK, berapa jamaah, berapa bandar, dan seterusnya. Oke. Pak Iksan, mohon izin, saya kira-kira dapat alokasi waktu berapa ini, biar nggak terlalu, lebih fokus nanti. Karena 25 sebenarnya menit Pak, 25 menit berapa? lagi silakan. 25 menit. Banyak juga ya. Oh iya. 20 menit saya nggak tahu ini bahan saya bisa nggak sampai 20 Ya, menit. nggak apa Tapi nanti. sebenarnya begini, saya merindukan apa namanya forum ini selain mengemukakan banyak masalah, tadi mungkin hanya sebagian saja yang sudah dikemukakan atau disampaikan oleh Pak Endi tadi, mungkin lebih dari itu adalah coba kita menginventarisir juga solusi dan pada akhirnya menyusun sebuah formulasi yang efektif dalam aspek penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ini. Plus minusnya juga terkait dengan bagaimana kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Kenapa? Sehebat-hebatnya kami yang ada di pemerintahan, di Kementerian Agama, suatu misal, ketika berhadapan dengan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebagai pelaku usaha yang berhadapan langsung dengan fenomena-fenomena yang ada di lapangan, saya pikir ya kami kan hanya menyerap saja. Kami juga tidak punya jamaah, tidak memberangkatkan jamaah, ada ruang-ruang yang tidak bisa kita masuki secara full begitu dari sisi waktu, SDM dan seterusnya. Sehingga sebenarnya saya lebih suka mencoba menginventarisir permasalahan-permasalahan berikut dengan solusinya, kemudian kita akan menentukan apa namanya formula yang lebih efektif lah begitu. Itu hemat saya akan lebih kena, karena ya beberapa teman yang ada di kami, Pak, apa ya, pucuk pimpinan kami sekalipun mungkin juga akan ada keterbatasan informasi dan seterusnya. Tetapi meskipun dengan demikian kami tidak boleh abai, artinya ketidaktahuan kami tidak berarti kemudian kami tidak melakukan apa-apa. Itu juga apalagi dengan alasan ketidaktahuan kami abai terhadap masalah tersebut.
kita harus memastikan bahwa negara tetap harus hadir dalam setiap hajat, khususnya yang membutuhkan intervensi dan otoritas dari negara gitu ya. Oke, ini mungkin saya lewatin saja, ini pengertian pengawasan. Saya pikir sudah banyak tahu lah, ini hanya sekelumit tentang pengawasan itu seperti apa. Intinya kami hanya ingin mengukur, melihat, memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang direncanakan, atau kalau kami sebagai regulator adalah sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. Dasar hukum ini sudah sering kita baca, kita lihat. Kemudian penyelenggaraan ibadah khusus mungkin kita lewat saja. Sebentar, kemarin di Bandung ada beberapa dan banyak ya, saya tidak tahu persis, mungkin hampir sebagian besar lah para pelaku haji khusus kemarin dihadirkan, diundang di Bandung, dan saya sendiri sekarang masih di Bandung ini Pak Ihsan. Saya masih Siap. di Bandung di hotel yang sama dengan acara kemarin karena lanjut ada Tanggal 8 ya. evaluasi penyelenggaraan haji di Trans Hotel inilah. Ya. Ini masih lanjut sampai dengan hari Sabtu besok. Kita ingin mengevaluasi. Kalau yang pertama kemarin itu hanya evaluasi untuk haji khusus, dan beberapa hal kemarin sudah dirumuskan terkait dengan haji khusus. Kira-kira rekomendasi yang penting untuk segera kita siapkan atau kita lakukan dalam menyongsong penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah nanti akan seperti apa. Dan kemarin ya satu hal yang saya ingat karena saya sebagai fasilitatornya adalah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, mungkin sekitar pertengahan atau ya pertengahan Oktober, kita akan bikin kayak beauty contest lah kepada para syarikah yang sudah mendapatkan izin penyelenggaraan haji tahun 2024. Nanti akan kita undang di sini untuk mempresentasikan mereka jualan apa, kemudian layanan apa saja, keunggulannya dibanding dengan yang lain apa, kemudian dijual berapa. Nah, mungkin nanti di sanalah kita akan bisa mendalami. Kalau perlu kita langsung nego secara nego pendahuluan lah. Kalau saya minta begini, syarikah ini mau enggak dan seterusnya. Inilah yang coba akan kita tindak lanjuti. Tapi mudah-mudahan kita dan mohon doanya rencana tersebut bisa terlaksana lah. Itu termasuk mungkin nanti tidak hanya kepada haji khusus tapi juga reguler. Kalau selama ini reguler hanya bukan dimonopoli ya, hanya dihandle oleh satu syarikah, bisa jadi nanti ke depan tidak hanya satu syarikah. Gitu. Dasar hukum tadi sudah, kemudian ini sudah kewajiban PPU, kewajiban PPU saya pikir semuanya sudah tahu. Biar nanti hal-hal yang sifatnya dasar berikut dengan pernik-perniknya yang itu di luar konteksnya pengawasan, mungkin nanti dari subdit pengawasan, subdit pembinaan lah yang bisa menyampaikan. Ini mungkin nggak perlu saya bahas, kemudian ini juga sama lanjutan PHK sama. Nah, ini adalah data terkini para pelaku industri jasa umroh dan haji khusus. Ini kita buat per 3 hari Jumat yang lalu. Jumat yang lalu jumlah PHK kita adalah 521. Sementara jumlah PPU udah 2.180. Jadi sudah sangat banyak. Saya nggak tahu apakah tumbuh suburnya suburnya para pelaku usaha di bidang haji khusus maupun umroh ini karena memang masih melihat peluang yang cukup banyak, ceruknya itu masih cukup besar begitu ya, atau cukup dalam, sehingga masih tumbuh subur PPU ini. Kemudian, nah ini adalah data jamaah umroh kita 5 tahun belakangan, dari tahun 2019 sampai tahun 2023.
Untuk tahun 2003 saja itu kalau hari Jumat kemarin itu di angka 808.301. Itu adalah data yang kita ambil dan kita unduh dari Siskopato. Artinya ini adalah data berdasarkan kepatuhan para PPU, baik itu yang dengan bendera sendiri atau dan seterusnya lah, karena memang faktanya juga banyak yang pinjam, yang nebeng dan seterusnya dan seterusnya. Inilah data yang kita peroleh dari Siskopato. 808.301 jamaah beserta dengan pernik-perniknya itulah. Nanti akan ada urainya sedikit di bawah. Nah, ini data penyelenggara per 7 September ini per hari ini. Per 7 September jumlah jamaah kita sudah di angka 855.431. Dan sampai dengan tanggal ini, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 7 September, sudah 1.896 PPU yang memberangkatkan jamaahnya. Artinya kalau kita hitung dari 2.180, ini mungkin sudah mendekati angka berapa? Mungkin 90% sudah ada ini. Ini sudah 90-an%. PPU telah memberangkatkan jamaah. Meskipun dengan angka yang sangat variatif, dengan kadang gap-nya juga cukup tinggi antara travel yang atau PPU yang memang jamaahnya banyak, intensitas memberangkatkannya juga tinggi, dengan yang bahkan ada yang hanya sekali itu ada, tapi terdaftar itu di Siskopato. Kemudian jumlah PPU yang sekian, kemudian mohon maaf ini kita sebutkan nggak apa-apa ini ya. Ada PPU yang terbanyak itu karena nomor 1 ini saya sebutkan aja udah 17.000 sendiri. Kemudian provinsi terbanyak adalah Jawa Barat 158.508. Bandara terbanyak adalah Soekarno-Hatta sebanyak 514. Mungkin sekitar 60% lah ini. Itu berada di Soekarno-Hatta, dan maskapai yang terbanyak adalah Lion Air sebanyak 340.645. Nah, ini 10 terbesar. Mohon maaf ini yang kita tampilkan hanya yang 10 besar saja. Ini terbanyak. Berikut dengan angka-angkanya kita ada, tapi nggak perlu saya munculkan. Kemudian, nah ini haji khusus. Haji khusus mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, sedikit informasi, dan bisa jadi Bapak Ibu sekalian juga banyak yang sudah mendapatkan informasinya bahwa tahun ini 1445 Hijriah atau penyelenggaraan haji yang akan datang ini, kuota kita masih di angka yang sama, 17.680. Angka itu diperoleh dari 8% dari kuota Indonesia 221.000. Nah, kalau di grafik ini 18.307 itu karena ada tambahan kemarin 8.000 jamaah dengan kuota 8% sehingga total sekian. Meskipun sebenarnya angka jamaah kita ini adalah jamaah yang berangkat. 18.307 ini adalah yang berangkat karena ada 4, catatan kita ada 4 visa yang sudah keluarnya tapi gagal atau tidak berangkat karena sakit dan berhalangan tetap lainnya. Terus kemudian begini, kami juga mendapatkan informasi tahun 445 Hijriah nanti akan ada pembatasan penyelenggara, yakni maksimal hanya 40 saja. Dan nanti per penyelenggara itu antara 2.000 sampai 3.000 jamaah.
itu mungkin akan disesuaikan dengan apa namanya kapasitas maktab. Nah, ini menurut saya juga penting, nanti hal-hal seperti ini akan kita diskusikan. Jadi kita akan membentuk konsorsium dengan tidak lagi dengan batasan 45 tapi lebih gemuk lagi. Dan ini saya kira agak rumit, tetapi dengan waktu persiapan yang lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, insya Allah ini nanti bisa clear lah. Terus kemudian ada informasi lagi, ini sekaligus sebagai ruang kami untuk sosialisasi juga, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang punya niatan menyelenggarakan haji atau memberangkatkan jamaah haji dengan visa non haji, saya nggak tahu itu ada berapa visa non haji yang bisa dipakai atau dipergunakan untuk haji sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya, tahun 2023, 2022 kemarin seterusnya, itu berapa. Tetapi informasinya banyak dari jamaah mereka yang keluarnya melalui Jeddah khususnya, itu statusnya adalah tarhil. Jika mereka berangkatnya tidak menggunakan visa haji. Jadi tolong jangan coba-coba, atau kalau sudah pernah jangan mengulang kembali memberangkatkan jemaah haji atau memberangkat jamaah untuk haji menggunakan visa non haji. Karena efeknya cukup besar dan berat bagi jamaah. Sekedar informasi, Arab Saudi juga cukup ketat terkait dengan pelaksanaan penjagaan arus lalu lintas keimigrasian. Terbukti tahun kemarin ada 5 jamaah haji reguler yang gagal memasuki Arab Saudi karena statusnya tarhil, tetapi jamaah yang bersangkutan tidak merasa sama sekali bahwa statusnya blacklist dan belum bisa memasuki Arab Saudi setelah 10 tahun setelah terdaftar sebagai jamaah haji reguler, tetapi di sana tidak bisa masuk. Dan jamaah sama sekali tidak sadar. Dan saya juga tidak ingin, suatu misal kalau kemarin ada yang ngebet pengen haji karena di reguler masih nunggunya lama atau di khusus mungkin juga masih agak lama, kemudian ditawari furoda tetapi visanya non haji kemudian berangkat, khawatir saya juga seperti itu. Nanti tidak bisa masuk sementara mereka sudah mengeluarkan biaya, tiket, kemudian akomodasi, konsumsi dan seterusnya sebelum keberangkatan, bahkan sudah bikin prosesi dengan masyarakat setempat dan seterusnya. Ini menurut saya hal-hal yang perlu kita hindari. Nah, ini pelayanan pengawasan umroh di Bandara Suta yang bisa kita lakukan. Jadi begini, dari sekian bandara yang bisa menjadi pintu keluarnya jamaah umroh, yang mampu kita lakukan pengawasan rutin, itu hanya Bandara Soekarno-Hatta. Hampir rutin. Paling kalaupun ada tersela 1-2 hari itu, atau enggak terlalu banyak dalam 1 bulan. Itu pun kami hanya di Soekarno-Hatta di Terminal 3. Sementara tadi data menyebutkan bahwa Lion Air yang tidak melalui Terminal 3 itu tidak bisa kita, atau tidak terjangkau dalam pengawasan rutin kita. Nah, ini menjadi problem. Artinya apa? Saya ingin teman-teman khususnya yang tergabung di sini untuk patuh mengikuti regulasi yang ada, termasuk ketertiban memberikan report melalui saluran-saluran yang sudah kita berikan, khususnya melalui Sisko Patuh. Toh dengan Sisko Patuh itu hemat saya tidak ada lah yang dirugikan. Kalau kemudian agak menyita sedikit waktu, hemat saya ya wajar lah. Kemudian harus menghidupkan handphone atau menginput jamaahnya dan seterusnya, itu menurut saya wajar aja. Tetapi prinsipnya sebenarnya hampir tidak ada yang
dirugikan dari si jamaah, apalagi dari finansial, nggak ada pajak dan seterusnya dengan siskopatunya. Maka kami mohon, kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menginput data jamaah itu di dalam siskopato, sehingga kita bisa menyajikan data itu secara lengkap, tetapi lebih dari lengkap juga akurat. Ini hemat saya penting, sehingga saya membutuhkan kontribusi Ibu Bapak sekalian terkait dengan kepatuhan melaporkan. Meskipun begini, sangat jomplang ya antara laporan keberangkatan dengan ada laporan kepulangan. Padahal ada ketentuan 10 hari, maksimal 10 hari setelah kepulangan, itu PPU juga wajib memberikan laporannya. Jadi tapi sebagian besar, bahkan mungkin prosentasenya sangat tinggi, PPU tidak memberikan laporan saat kepulangan. Sementara kita juga tidak mungkin melakukan pengawasan saat pemulangan secara rutin dan menetap di bandara. Itu menjadi pekerjaan yang sangat berat. SDM kami terbatas, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sebenarnya perlu dibaca nggak ini ya? Nanti kalau ada yang membutuhkan ini, nanti saya kirim atau bisa minta ke Pak Ihsan. Siap Pak Mujib. Terus, nah, ini kebaca juga ya Pak Ihsan ya? Clear Pak Mujib. Oke, malah saya agak kabur nih baca di screen ini malahan, karena nggak pakai kacamata. Oke, ini adalah koordinasi lintas kementerian yang sudah kita lakukan. Kita sebenarnya ini sudah masuk kepada pengawasan. Kita punya nota kesepahaman, kita punya satgas, itu lintas kementerian. Ada 9 kementerian lembaga, termasuk di dalamnya adalah lembaga atau aparat penegak hukum. Itu ada. Sehingga setiap ada kasus-kasus khususnya terkait dengan tindak pidana, itu bisa kita tindak lanjuti dengan mudah. Meskipun pada prakteknya, karena proses pengawasan untuk lingkup pidana yang sudah mengarah kepada pidana, ini prosesnya menjadi panjang sekali, dan kalau boleh saya ngeles dikit ya, cukup melelahkan lah. Kita dimintain data, kemudian kita harus memberikan kesaksian itu baik di saksi, di penyidikannya, sampai kepada proses persidangannya, itu juga bisa dibilang cukup melelahkan lah. Maka sebenarnya hal-hal yang mengarah ke sana itu sudah mungkin kita hindari lah. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, tutup ruang bagi penegak hukum bisa mengintip kita. Caranya apa? Ya patuh. Caranya apa? Ya penuhi segala ketentuan. Caranya apa? Layani jamaah dengan baik. Caranya apa lagi? Ya hindari sengketa, hindari wan prestasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah cara menutup ruang aparat penegak hukum masuk di dalam bisnis kita. Kalau kita ugal-ugalan, kemudian layanannya nggak bagus, banyak wan prestasi, ya itu pasti masuk lah. Pasti akan masuk ke sana. Tuh. Kemudian selain itu kami di internal kementerian itu juga punya tim koordinasi identifikasi dan penanganan masalah, termasuk nanti tugasnya ini adalah memberikan rekomendasi, memperkuat rekomendasi yang disusun oleh tim dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi. Dan kami informasikan juga bahwa, dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu, di tahun 2023, khususnya ketika saya memasuki ruang pengawasan ini, sudah bilang banyak lah yang kita lakukan pemberian sanksi administrasi. Atau setidaknya mengarah kepada
sanksi administrasi. Teguran-teguran yang sifatnya belum masuk kategori hukuman atau sanksi administrasi sudah banyak kita lakukan. Tapi nggak perlu kita buka lah siapa-siapanya. Tapi setidaknya sudah ada yang kita kita cabut, kemudian kita bekukan setahun, 6 bulan, dan seterusnya. Kemudian haji khusus kita lewatin saja. Nah, ini adalah pengawasan rutin yang kita lakukan itu dengan merespon laporan para pelaku usaha. Namun mohon maaf, banyak sekali informasi yang disampaikan kepada kami, tetapi tidak sepenuhnya bisa kita lanjuti secara keseluruhan. Karena memang itu tadi, tidak mungkin seluruh masalah akan kita tangani, tidak. Setidaknya kita akan menelaah, kemudian kita akan mengukur, kita akan menimbang mana yang memiliki kadar pengawasan tinggi atau setidaknya sedang, dan itu berefek kepada pemberian sanksi. Tetapi kalau kadar pengawasannya ringan atau rendah, ya itu biasanya nanti kita berikan catatan kepada tim pembinaan untuk dilakukan pembinaan, atau cukup kita reminder saja lah, tolong ini tidak lagi diteruskan dan seterusnya. Meskipun mungkin juga dari antara Bapak Ibu sekalian juga pernah yang mendapatkan warning atau bahasa yang agak tegasnya ya ancaman lah. Jika Anda ini diteruskan, ancamannya adalah ini, dan seterusnya. Kemudian ada penanganan insidental, yakni adalah pengawasan atas pengaduan masyarakat, khususnya atas beberapa masalah karena ketidakpuasan layanan yang diberikan oleh PPU kepada masyarakat, atau bahkan lebih dari itu lebih ekstrimnya adalah jamaah yang merasa kayak tertipu lah begitu ya, merasa tertipu, masih boro-boro, kemudian itu diberangkatkan. Beberapa kasus yang kita tangani adalah gagal berangkat atau gagal pulang dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini penting juga kami kemukakan bahwa yang memiliki kewenangan berikut dengan luang lingkup pengawasan itu tidak hanya di kami di pusat saja, tetapi juga di Kanwil, Kemenak Kabupaten Kota, kemudian di Arab Saudi, kemudian atau Satgas berdasarkan nota kesepahaman yang kita berikan, yang tadi saya sebut 9 kementerian lembaga tadi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Itu. Jadi jangan sampai kemudian hal-hal yang sebenarnya cukup diselesaikan di level bawah, teman-teman kami yang ada di kabupaten kota, kemudian sudah buru-buru itu didorong sampai di tingkat pusat, sementara masalahnya di pusat banyak, sehingga tidak bisa kita lakukan penanganan secara cepat. Kalau agak ringan, kemudian cukup dengan mediasi dan seterusnya, baik itu antara jamaah, kemudian jamaah dengan PPU, PPU dengan cabang, selama PPU, investasi soal LE, saham, macam-macam lah yang sekiranya itu cukup diselesaikan di level bawah, itu ya sampaikan saja. Di Kemenak Kabupaten atau di provinsi atau di KJRI. Di KJRI kami juga punya struktur bayangan lah begitu ya. Struktur bayangan, karena apa? Kenapa ini kita sebut struktur bayangan? Karena di staf teknis sendiri itu sebenarnya lingkupnya adalah haji. Kita belum punya staf teknis yang menangani umroh, ini kan sudah tidak ada. Sehingga tetapi di sana karena melihat tugas fungsi yang cukup berat, maka kemudian ada tim yang dibentuk oleh KJRI
atau staf teknis haji yang ada di KJRI di Jeddah sana yang menangani masalah-masalah umroh. Kalau lokus masalahnya ada di Arab Saudi, kemudian yang kemungkinan bisa menangani adalah Arab Saudi, KJRI yang ada di sana, ya sampaikan aja di sana. Karena kadang itu permasalahannya sore hari, teleponnya kami yang ada di Indonesia, sementara di sini sudah malam hari. Kadang keangkat, kadang enggak. Kalaupun keangkat juga kadang yang tidur di samping kita juga, jam berapa sih, jam segini kok masih ada telepon-telepon. Nah, ini menurut saya juga butuh kerjasama dari Bapak Ibu sekalian supaya tahu kira-kira kanal pengaduan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu di mana saja atau apa saja. Nah, ini sanksi arbitrasi. Jadi kewenangan kita sebagaimana diatur di Undang-Undang 8 tahun 2019 yang sebagiannya itu direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu adalah yakni ada 6, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, paksaan pemerintah, kemudian pembekuan, dan pencabutan izin. Yang sudah sering kita lakukan itu adalah pencabutan sudah. Kemudian pembekuan ada beberapa, teguran tertulis banyak. Denda administrasi, penghentian sementara ini, penghentian sementara itu sudah pernah kita lakukan. Namun demikian, kadang tidak sepenuhnya efektif. Apalagi kalau itu tidak kita blow up gitu ya, seakan-akan kita tidak melakukan apa-apa, padahal itu sudah pernah kita lakukan. Termasuk yang pada akhirnya kemarin kita cabut itu izinnya. Pidana di Undang-Undang 8, kemudian itu semuanya diatur, ada yang 6 tahun 6 miliar, kemudian 8 tahun miliar, 10 tahun 10 atau 10 miliar. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Endi, kalau itu dijerat dengan, termasuk Pak Ihsan tadi ya, dengan pidana, itu bisa. Non PPU memberangkatkan, bukan badan resmi menerima setoran, dan seterusnya, itu ada ancaman pidana atau denda. Namun memang tidak mudah bagi kami, terus terang tidak mudah. Saya terus terang kalau sedikit-sedikit ini kita pidanakan, ini juga berat, karena akan menyita waktu yang cukup banyak. Banyak sekali, kalau pidana itu prosesnya agak panjang, dan kita sewaktu-waktu harus dipanggil oleh aparat penegak hukum. Maka kemudian saya ingin sebenarnya celah ini itu jangan sampai terbuka, harus kita tutup. Caranya ya itu tadi, aturan dan penuhi segala regulasi yang ada. Nah, ini adalah penanganan kasus yang sudah kita lakukan, baik ini ada yang kita BAPK, kita klarifikasi itu banyak, kemudian kita mediasi juga banyak. Mediasi itu ada kalanya jamaah dengan travel, travel dengan travel, kemudian internal travel itu juga ada, pengurus lama, pengurus baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga ada yang kita mediasi. Pendidikan lapangan juga ada, nanti bisa dibaca sendiri. Jenis masalahnya juga sudah cukup ini Pak Anu, kayaknya banyak sekali ya kita Anu ya. Pak Ihsan. Siap, Pak Mujib. Sudah cukup waktunya, biar nanti saya lebih suka Saya nanti jawab ya. ada masukan. Mungkin ini nanti bisa saya share Ya, kalau Ibu Bapak sekalian membutuhkan ini sebagai bacaan-bacaan atau pembanding data-data yang lain, nanti bisa siap. kita pelajari tersendiri. Oke. Pak Mujib Saya nanti japrikannya Pak untuk itunya. siap. Terus begini, rencana aksi menurut saya ini juga penting begini. Ya, coba. Mungkin di beberapa media kemarin sudah bisa dilihat bahwa kami
dalam rangka menjalankan amar Undang-Undang 8 tahun 2019, kami akan membentuk PPNS. Mudah-mudahan PPNS ini diregulasi kadang tetap ada, karena kita tahu Undang-Undang 8 akan memasuki prolegnas untuk diamandemen atau direvisi. Mudah-mudahan PPNS itu masih ada, tapi hemat saya masih ada, karena ini adalah hal yang mutlak dilakukan, dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, karena mereka juga punya keterbatasan. Sehingga sebagian hak-hak penyidikan nanti diberikan kepada kami selaku PNS, tetapi memang tidak mudah. Jadi di beberapa kali di forum-forum asosiasi atau di forum-forum seperti ini, kami diingatkan lagi untuk PPNS. Dulu pernah itu kita inisiasi setelah munculnya undang-undang ini di tahun 2020, tapi kemudian kita bertabrakan dengan COVID sehingga terjeda, bahkan terbekukan begitu ya. Tapi tahun ini insya Allah ini sudah kita matangkan, kita sudah dua kali kita menghadirkan dari Bares Krim untuk mau dan menyediakan slotnya diklat kepada kita. Karena itu harus ada diklat, kemudian ada ujian sertifikasi, baru nanti dikukuhkan. Baru itu nanti kita bisa dan itu diklatnya lama, anggarannya juga cukup banyak. Jadi mohon maaf kalau kemudian kami sampai dengan hari ini baru bisa menjalankan sanksi administrasi. Untuk yang mempidanakan dengan menempatkan kami sebagai penyidik PNS yang bisa menangkap, menggeledah, menyita, dan seterusnya, itu belum dapat kami lakukan. Paling-paling ya itu tadi, paling kita teruskan ada informasi seperti ini kepada penegak hukum, atau kita ingatkan bagi para pelaku usaha untuk tidak melakukan itu, tetapi jika entitas lembaga tersebut di luar lingkup kewenangan kami tidak bisa menindak. Kalau itu kewenangannya dari aparat penegak hukum, paling hanya kita. Tetapi tidak sepenuhnya isu-isu permasalahan-permasalahan penyelenggaraan umroh itu bisa ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Ya mungkin karena nilai kasusnya tidak seberapa, sementara mereka juga punya kasus-kasus yang lebih besar yang butuh penanganan cepat dan seterusnya. Oke, ini adalah kasus koordinasi dan kolaborasi yang kita lakukan dengan Polda Jabar, khususnya Polda Jabar dan Polda Metro. Itu yang sudah beberapa kasusnya kita tangani, kita laporkan dan sudah masuk kepada penetapan hukuman pidana inkrah maupun dalam proses lanjutan persidangan dan seterusnya. Nah, ini adalah data-data yang sudah kami lakukan. Pencabutan ada 1, kemudian pembekuan selama 1 tahun ada 2, kemudian ada 3 ya, ada 3, kemudian yang 6 bulan, pembekuan 6 bulan ada 1, kemudian ada proses, ini cukup banyak. Proses itu perlu kami informasikan juga. Kemarin waktu saya bersama dengan tim melakukan pengawasan haji khusus, itu beberapa PPIU, termasuk mungkin juga PHK, yang memberangkatkan jamaah tidak semestinya atau menyalahi ketentuan, hari-hari ini dalam proses klarifikasi. Saya nggak tahu dari sekian peserta, ada 294 peserta ini, ada yang sudah mendapatkan surat cinta dari kami atau belum, dan mudah-mudahan tidak ada lah, karena saya yakin biasanya yang rajin diskusi kayak gini yang patuh-patuh. Kalau yang tidak patuh-patuh biasanya nggak terlalu rajin diskusi atau forum-forum Zoom seperti ini. Saya nggak tahu dari sekian ini ada yang mendapatkan surat cinta dari kami atau belum. Kalaupun belum, bisa jadi karena memang luput dari pengawasan kami, atau bisa jadi karena menunggu saatnya saja. Oke, demikian Pak
Pak Ihsan yang dapat Siap. kami sampaikan, sekali lagi kami membutuhkan masukan informasi yang banyak, tetapi sebanyak apapun, sepeli apapun, biasanya mendapat selalu saya respon, meskipun kadang juga agak telat dan responnya tidak sepenuhnya bisa memuaskan lah ibu bapak sekalian. Ada kalanya ini kok masih jualan saja ya. Ya gimana lagi kami nggak punya kekuatan untuk menindak lebih dari kewenangan yang diberikan negara kepada kami. Demikian Pak Ihsan, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mujib, semoga PPNS segera terwujud ya. Jadi punya infrastruktur yang jelas. Berarti kalau sekarang nih Pak Mujib, ada PT yang non PPIU jualan umroh, itu Kemenag maupun Kanwil itu langsung diteruskan ke kepolisian berarti ya Pak ya? Karena melanggar aturan tadi. Ada yang kita teruskan, ada yang tidak. Ada yang kadang itu kalau ada nomor teleponnya, itu Ah, kita kirimin apa namanya, ya kayak ada, kita memiliki template kayak semacam himbauan dan sedikit ancaman lah untuk tidak meneruskan ah, praktek mereka. Tetapi bagi yang identitasnya tidak jelas juga kan banyak itu yang ternyata hanya mengirimkan apa namanya link media daftar. sosialnya tanpa nomor telepon, tanpa alamat dan seterusnya, itu juga ada. Tetapi memang apa ya? Ya mohon maaf, tapi saya meyakini dan mengakui itu tidak 100% itu bisa kita tindak lanjuti. Meskipun, tetapi kemarin begini juga, ada beberapa ada pihak dari penegak hukum yang meminta, tolong saya setiap ada informasi penyimpangan, penyelewengan yang berkenaan dengan umroh dikirim informasinya gitu. Ya saya kirim aja. Apakah kemudian itu ditindaklanjuti? Kayaknya saya juga belum. Belum. Saya nggak tahu proses proses tindak lanjutnya seperti apa, tetapi sebagian besarnya itu belum. Ya, Tapi dari jejaring yang kita miliki, kalau ada informasi seperti ini, pasti akan kita teruskan. Itu ya. Pak Isa. Izin Pak Mujib, izin memperjelas. Berarti sebenarnya teman-teman PPIU atau asosiasi misalkan yang ingin melaporkan non PPIU ikut jualan itu berarti kewenangannya itu langsung ke kepolisian ya Ke berarti Pak Mujib? kepolisian, ke kepolisian. Ya termasuk. Lingkup kami adalah perizinan yang keluar dari Kementerian Agama atau yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, PPU dan PIHK. Hmm, Kalau hmm. majelis taklim, KBI, HU, yayasan, ormas, itu kan kita tidak bisa memberikan, paling-paling hanya memberikan himbauan atau teguran saja. Menyangsi kan nggak bisa. Iya, kecuali nanti PPNS-nya udah jadi ya Pak ya. Kecuali nanti PPNS kita ada, kita sudah bisa melakukan itu. Ya, jadi Bapak Ibu di undang-undang terbaru di itu sebenarnya sudah ada pasal pidananya ya dan PPNS yang akan nanti dibentuk oleh Kementerian Agama semoga bisa segera terwujud. Tapi sementara itu tentu teman-teman bagi yang mungkin melihat ada penyelewengan atau pelanggaran terkait umroh, setidaknya minimal yang kita ketahui itu ya kayak kemarin ada travel PT perseorangan Pak. Jadi dia perseorangan dia bikin PT kan gampang tuh. Terus dia Ya. jualan umroh mandiri. Terus kita cek nggak ada PPIU-nya. Kita cek di legalitasnya juga cuma PT perorangan modal 5 juta doang bisa jualan umroh gitu. Nah itu model-model gitu berarti eh, Kemenag menerima laporan dari kami, tapi kewenangannya melaporkan itu diserahkan ya mungkin hanya meneruskan dan di apa diharapkan mungkin juga asosiasi atau PPIU juga ikut melaporkan gitu ya Pak ya. Ya, ya. Sebelum dibuka, saya juga ingin menegaskan kembali. Terus terang, dengan berbagai hal yang tadi saya bilang itu keterbatasan, kami sangat berharap satu ada apa namanya, ada kepedulian yang itu muncul dari
apa namanya, masing-masing pelaku usaha kalau memang memiliki kadar berat ya silakan itu dilaporkan kepada kepolisian. Itu bisa. Atau kemudian lap apa ya? Mungkin kepada asosiasi. Asosiasi juga bisa meningkatkan perannya, memaksimalkan perannya untuk memberikan edukasi, pembinaan, dan seterusnya. Karena apa? Beberapa kasus yang kita jumpai, travel itu seakan-akan tidak mengelola jamaah. Tetapi di Sisko patuhnya itu banyak jamaahnya atau ada jamaahnya. Indikasinya adalah ya mereka meminjamkan bendera kepada non PPIU atau sesama PPU juga ada. Dan maksud saya, tolong dong teman-teman yang sudah capek-capek lah merintis kemudian sampai kepada menerima atau terbitnya izin, PPU ini, travel ini, bisnis ini dikelola dengan baik, jangan suka mengambil keuntungan yang sifatnya instan. Karena beberapa kasus yang kita tangani seperti itu. Sebagian besar yang namanya penyelenggaraan umroh non prosedural itu beririsan dengan PPU resmi. Irisan itu bisa irisannya tebal atau arsirannya tebal, bisa jadi tipis. Suatu misal pernah, kalau tipis-tipis itu biasanya sekedar dulu pernah bekerja di sini, kemudian ya nolak sendiri gitu ya. Kemudian punya channel, punya akses. Atau ya memang secara terang-terangan per kepala dihargai berapa. Itu juga kita jumpai masalahnya. Nah, seperti ini tolong ini bisa ditutup, celah-celah yang seperti ini ditutup. Sehingga yang berizin itu ya dimanfaatkan izinnya dengan baik. Terus apa ya tadi yang mau saya sampaikan ya? Ya setidaknya itulah Pak Aisan. Minta tolong nanti di teman-teman, apalagi kalau sesama PPU di satu asosiasi, kalau ada permasalahan karena apa namanya perjanjian layanan LE-nya tidak sesuai dengan yang komitmen awal, gitu diselesaikan lah. Tidak Ya, sampai kepada kami, karena kalau itu semuanya kepada kami terus terang berat. 2.180 PPU dan 1.800 PPU telah memberangkatkan jamaahnya di tahun 2023, itu kan bukan angka yang kecil.